Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Astuti. Dan saya Sasmita Hendriani. Apa sih yang pertama kali kita lakukan saat baru bangun tidur? Apa ya? Mungkin bagi sebagian besar mahasiswa, kegiatan yang pertama kali dilakukan adalah membuka handphone, mulai dari membuka WA, membuka media sosial, maupun mencari informasi lainnya. Teknologi digital telah menjadi bagian penting yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Di balik kemudahan pastinya ada tantangan. Nah, yaitu dengan menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Pada vlog kali ini, kami akan mengajak teman-teman bagaimana memahami pentingnya literasi digital dan etika bermedia dalam kehidupan mahasiswa. Simak videonya ya! Sekarang saya sedang dalam perjalanan menuju kampus. Di era digital, teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa, mulai dari mencari materi kuliah, mengerjakan tugas, hingga berkomunikasi dengan dosen dan teman. Semuanya dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui internet. Namun, kemudahan tersebut juga menuntut kita untuk lebih bijak dalam menggunakan informasi. Karena itulah, literasi digital menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki setiap mahasiswa. Lalu, apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk mencari, memahami, dan menggunakan informasi di media digital secara bijak dan bertanggung jawab. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya dituntut untuk menggunakan teknologi, tetapi juga harus mampu membedakan informasi yang benar dan yang belum tentu benar. Dengan literasi digital yang baik, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk belajar, mengembangkan diri, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang telah terpercaya. Karena itu, literasi digital menjadi salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki mahasiswa di era sekarang. Sebagai mahasiswa, kita sering membutuhkan berbagai informasi untuk menunjang proses belajar, menyelesaikan tugas, maupun menambah wawasan. Di era digital saat ini, informasi memang sangat mudah diperoleh. Hanya dengan beberapa klik saja, kita bisa menemukan berbagai informasi melalui internet. Namun, kemudahan tersebut juga membuat kita harus lebih berhati-hati dalam memilih sumber informasi yang digunakan. Tidak semua informasi yang beredar di internet memiliki kualitas dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa sumber yang digunakan berasal dari pihak yang terpercaya. Salah satu tempat yang dapat membantu mahasiswa memperoleh informasi yang berkualitas adalah perpustakaan. Perpustakaan tidak hanya menyediakan koleksi buku cetak, tetapi juga berbagai sumber informasi digital seperti e-katalog, e-book, dan repositori ilmiah. Melalui perpustakaan, mahasiswa dapat memperoleh referensi yang lebih akurat untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian. Dengan memanfaatkan perpustakaan dan sumber informasi yang terpercaya, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta terhindar dari informasi yang tidak valid. Di era digital, informasi dapat diperoleh dengan sangat mudah. Namun, tidak semua informasi yang beredar dapat dipercaya. Kita sering menemukan berita atau informasi yang tersebar dengan cepat di media sosial tanpa diketahui kebenarannya. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita perlu lebih kritis dalam menerima informasi. Biasakan untuk memeriksa sumber dan memastikan kebenarannya sebelum membagikannya kepada orang lain. Dengan begitu, kita dapat menjadi pengguna media digital yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Kak, tunggu sebentar kak. Iya kak? Boleh nggak saya wawancara kakak? Boleh kan? Nih kak, saya dapat 3 pertanyaan nih. Nah, pertanyaan pertama itu, berapa lama kakak menggunakan media sosial setiap hari? Nah, untuk menggunakan media sosial nih kak, Ya. saya itu mungkin hampir menggunakan media sosial 24 jam nih kak. Karena sebagai mahasiswa, pastinya saya sangat butuh media sosial pada saat ini. Apalagi dengan saya menggunakan media sosial, itu kan memudahkan saya untuk lebih mudah menggunakan media sosial dalam membuat tugas gitu. Ya seperti itu kira-kira kak. Nah, pertanyaan kedua kak, kakaknya ini pernah menemukan hoax nggak selama meng-scroll HP itu? Kalau menemukan apa namanya nih kak? Hoax ya kak? Iya.
Nah, itu pernah sih Kak dapat berita-berita hoax gitu. Mungkin kalau sering enggak sih Kak, karena sebagai mahasiswa saya tentunya akan melihat dulu nih atau mencari dulu lah gitu berita ini betul apa tidak gitu. Oh, pertanyaan terakhir ya Kak. Bagaimana cara Kakak memastikan informasi yang diterima itu benar? Nah, untuk memastikannya nih Kak, pastinya saya cari dulu nih Kak. Mungkin saya cari mungkin di media-media yang udah terpercaya. Misalnya lihat dulu nih di TV, ada nggak sih berita yang sama dengan apa yang saya lihat gitu. Kalau misalnya ada berita yang sama, mungkin saya sedikit bisa percaya. Nanti saya cari lagi nih, mungkin di media lainnya. Gitu. Oke, terima kasih ya Kak. Dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa media digital telah menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa harus dapat memilih informasi yang jelas agar tidak mudah terpengaruh oleh berita hoaks. Jadi guys, selain literasi digital, mahasiswa juga harus memahami etika bermedia. Apa sih etika bermedia itu? Etika bermedia adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan tanggung jawab dalam menggunakan media digital. Etika tersebut dapat diwujudkan dengan tidak menyebarkan hoax, cyberbullying, dan menghormati hak cipta, lalu juga menjaga kesopanan dalam berkomunikasi. Kita juga perlu memahami bahwa semua yang kita unggah di internet itu dapat meninggalkan jejak digital. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak dalam menggunakan media digital. Emil, ininya udah diperbaikin kan? Ini dikit lagi sih, ini masih kurang ini. Dan nanti pas kita cetak buku ini biar menarik gitu, biar orang-orang mau melihat buku kita. Berarti ini ditambahin dikit lagi ya. Enak banget ya pakai kanvas ini ya. Iya, karena lebih praktis gitu loh. Kayak kalau misalnya kita mau kayak ini nih kan, kita buat 4 finger. Nah itu tuh lebih tinggal tinggal kita poles dikit aja. Emang sih media digital ini emang memudahkan dia banget. Media digital tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang bermanfaat. Sebagai mahasiswa, kita dapat menggunakan teknologi untuk mencari referensi, mengikuti webinar, akses jurnal, dan mengembangkan keterampilan baru. Dengan memanfaatkan media digital secara positif, kita dapat menambah pengetahuan, meningkatkan produktivitas, dan mendukung proses pembelajaran dengan lebih efektif. Karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan teknologi secara bijak agar memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dari perjalanan yang telah kita lakukan hari ini, kita dapat melihat bahwa teknologi digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa. Mulai dari mencari informasi, mengerjakan tugas, berkomunikasi, hingga mengembangkan kemampuan diri, semuanya dapat dilakukan dengan bantuan teknologi. Kehadiran teknologi memberikan banyak kemudahan yang dapat mendukung proses belajar dan aktivitas sehari-hari. Namun, kemudahan tersebut juga harus diimbangi dengan kemampuan untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Disinilah pentingnya literasi digital dan etika bermedia. Literasi digital membantu kita untuk memahami informasi, menilai kebenarannya, serta memanfaatkan teknologi secara tepat. Sementara itu, etika bermedia mengajarkan kita untuk menjaga sopan santun dalam berkomunikasi, serta bertanggung jawab atas setiap informasi yang kita bagikan. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan digital yang positif.
Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana seperti memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, menggunakan media sosial dengan bijak, menghargai karya orang lain, dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Mari jadikan teknologi sebagai sarana untuk belajar, berkarya, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dengan literasi digital yang baik dan etika bermedia yang kuat, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi generasi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Semoga melalui vlog ini kita semakin sadar akan pentingnya literasi digital dan etika bermedia dalam kehidupan sehari-hari.